Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap saat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang sudah kita rasakan di waktu yang lampau maupun yang saat ini sedang kita rasakan. Sehingga pada kesempatan sore hari ini, di hari yang ke-10 Ramadan di tahun 1440 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mudah-mudahan dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama-sama kita cintai ini, di bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan sore hari ini juga termasuk dalam rangka kita mengisi waktu luang kita, dalam rangka menunggu waktu yang menjadi salah satu di antara dua waktu yang kita nantikan, waktu yang menjadi kegembiraan bagi kita yang sedang berpuasa, yaitu menunggu waktu berbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah-langkah kita menuju majelis ini tercatat sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kajian dari risalah Adawatus Syaitan lil Insan kama ja'at fil Quran, permusuhan setan kepada manusia sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, dengan judul khusus Wiqayatul Insan Minas Syaitan. Bagaimana kita menjaga diri kita, membentengi diri kita dari tipu daya dan godaan syaitan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan baik di muqaddimah maupun di pertemuan-pertemuan setelahnya, karena saat ini adalah pertemuan yang keempat membahas tentang wiqayatul insan minasyaiton, bahwa setan itu memulai permusuhannya sejak bapak kita Adam alaihissalam ada di surga. Kemudian di dunia, selama ruh kita masih menempel pada jasad-jasad kita, maka setan tidak akan berhenti untuk menggelincirkan, menyesatkan dan menjadikan anak Adam teman-temannya kelak di neraka. Begitu juga dalam segmen kehidupan di akhirat, bagian dari kehidupan di akhirat, juga setan masih menampakkan permusuhannya ketika anak Adam protes kenapa mereka sampai tersesat. Maka diperlukan bagi kita bagaimana menjaga dan membentengi diri kita agar tidak termasuk orang-orang yang kelak
menjadi teman-teman syaitan di neraka. Kita sudah sampaikan dua benteng, dua perisai atau wiqayah agar kita terhindar dari godaan syaitan biiznillah. Yang pertama adalah al-ikhlas wal mutaba'ah. Yang pertama adalah bagaimana kita benar-benar mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Kemudian yang gandengannya adalah kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan contoh atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan salah satu alasannya kenapa kita harus ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah yang kita lakukan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memenuhi dua syarat tersebut, yaitu kita ikhlas dan juga mencontoh ibadah tersebut kepada apa yang sudah dipraktikkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak memenuhi salah satu di antara dua unsur itu saja, atau bahkan kedua-duanya, tentu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi tujuan setan menggelincirkan kita. Biarkan manusia mereka melakukan satu bentuk amalan kepada Allah, tapi yang penting mereka tidak mendapatkan hasil di akhirat dengan cara ketika mereka memalingkan ibadah kepada mereka kepada selain Allah, atau ibadah mereka tidak berdasarkan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benteng yang pertama sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kedua adalah ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua benteng kita adalah al-iman wat tawakkul. Iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal keimanan seseorang, semakin besar tawakal seseorang dengan tawakal yang sebenarnya, maka semakin kecil peluang setan untuk berhasil menggoda dan menggelincirkan manusia. Baik, pada pertemuan yang keempat di sore hari ini kita akan membahas benteng yang ketiga sebagai upaya kita untuk agar terhindar dari tipu daya dan godaan setan. Muallif hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa benteng ketiga yang harus kita miliki dalam rangka terhindar dari godaan setan adalah at-taqwa wal istighfar. Takwa dan istighfar. Beliau menyebutkan definisi takwa di sini. Tidak disebutkan oleh beliau tentang definisi takwa yang dikemukakan oleh para ulama. Beliau mengemukakan definisi takwa yang beliau anggap sebagai definisi yang komprehensif atau mencakup seluruh definisi yang disampaikan oleh para ulama. Dan ini definisi disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang makna takwa. Ajma'u ma qila fi makna takwa, kata beliau, makna takwa yang paling mencakup, menghimpun keseluruhan makna takwa yang disampaikan oleh para ulama adalah an yaj'ala bainaka, engkau menjadikan antara dirimu, wa baina adzabillah, dan antara azab Allah, wiqayatan, ada benteng, ada perisai, ada pelindung. Ketika seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah ada pelindung, ada benteng yang akan melindungi dia dari azab Allah tersebut, maka orang ini berarti sudah melakukan satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kata-kata takwa itu berasal dari kata-kata waqa yaqi yang artinya menjaga. Sehingga orang yang bertakwa
berarti menjaga dirinya, menjadikan antara dirinya dengan azab Allah, dengan siksa Allah, dengan kemurkaan Allah ada benteng yang akan menghalanginya. Dengan cara apa kata Ibnu Rajab yang dinukil oleh muallif di sini? Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Definisi ini pun di samping dikemukakan oleh Ibnu Rajab, juga dikemukakan di dalam tafsir At-Tabari dan juga Ibnu Katsir. Dan ini dinilai oleh penulis sebagai definisi takwa yang paling menyeluruh. Ada definisi takwa yang sifatnya bahasa kita parsial, yang sifatnya itu masih bisa jadi mencakup salah satu makna saja. Contoh misalnya yang disampaikan oleh salah seorang ulama tabi'in namanya Thalaq bin Habib. Thalaq bin Habib ini menyampaikan definisi takwa dengan makna ta'atullah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Maksudnya di atas cahaya Allah di sini, ketaatan yang kita lakukan juga berdasarkan perintah Allah. Roja'a sawabillah, karena mengharap pahala dari Allah. Melaksanakan perintah Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena mengharap pahala Allah. Wa tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah juga ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Kenapa kita meninggalkan larangan ini? Karena memang Allah melarang. Kenapa kita melakukan perintah ini? Karena Allah merintah. Di saat kita melaksanakan perintah Allah, kita mengharap pahala Allah. Nah, di saat kita meninggalkan maksiat, karena kita tahu bahwa itu larangan Allah, tujuannya adalah makhafata iqabillah, karena takut azab Allah. Ini salah satu definisi yang lain yang dikemukakan oleh para ulama. Tadi saya sampaikan Thalaq bin Habib. Namun mu'allif hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa definisi yang mencakup keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh para ulama yang lain, makna takwa adalah ketika kita menjadikan antara diri kita dengan azab Allah ada wiqayah, ada penghalang, ada benteng, ada pelindung, di mana kita melindungi diri kita dari azab Allah tersebut dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian beliau menyebutkan makna istighfar setelah menyebutkan makna takwa, karena memang poin yang ketiga ini ada dua benteng kita, yaitu takwa dan istighfar. Wal istighfar talabul maghfirah minallahi ta'ala. Istighfar itu kalau kita preteli bahasanya, asal katanya itu dari ghafara yaghfiru, itu artinya mengampuni. Jika di dalam pelajaran shorof perubahan kata itu ada tambahan hamzah dan juga sin dan ta, maka maknanya tolab, maknanya itu meminta atau mencari. Ghafara kemudian biziyadatil hamzah wassin watta menjadi istaghfara, dengan masdarnya adalah istighfar, maka maknanya adalah talabul maghfirah, mencari, memohon, meminta. Wal istighfar talabul maghfirah minallahi ta'ala. Dan istighfar itu maknanya adalah meminta ampun dari Allah Ta'ala. Sehingga dua hal yang menjadi benteng kita
yaitu takwa dengan kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sekaligus kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya adalah wal muttaqi rabbahu tabaraka wa ta'ala, orang yang bertakwa kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala, yaqi nafsahu, menjaga dirinya, min tasallutis syaitan alaihi, dari penguasaan syaitan atasnya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia membentengi dirinya dari penguasaan syaitan atasnya. Wa in tasallatu alaihi syaitan, sekiranya pun setan itu mampu untuk menguasai dirinya, bi ba'dzi dzunub, dengan sebagian dosa, karena memang orang biasa itu amalannya tercampur antara kebaikan dan mungkin keburukan yang tidak dia sengaja. Berbeda dengan para nabi dan para rasul yang mereka maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalaupun terjerumus, maka Allah akan langsung mengingatkan mereka, para nabi dan para rasul, akan langsung menegur mereka, walaupun bentuk tegurannya tidak sama dengan teguran orang yang berada di bawah derajat para nabi dan para rasul. Nabi Yusuf alaihissalam itu kedatangan dua penghuni penjara. Kemudian dua orang penghuni penjara ini meminta takwil mimpi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yakin betul kalau salah satu di antara mereka selamat menjadi orang yang akan melayani raja untuk menuangkan anggur sebagai minuman raja. Nah, karena yakin orang ini selamat dan Nabi Yusuf ingin segera bebas, Nabi Yusuf titip omongan, wadhkurni inda rabbik, tolong kalau kamu nanti bebas, sebut tentang saya di hadapan rajamu. Nah, kata para ulama tafsir, ketika Nabi Yusuf menyebut seperti ini, itu geturnya bukan main. Beliau sangat menyesal kenapa sampai muncul ucapan, padahal ini normal bagi kita. Tolong saya ini difitnah, kamu nanti selamat menjadi pelayan raja, orang yang dekat dengan raja, tolong ingatkan kasus saya supaya bisa segera bebas. Tapi ini masalah bagi Nabi, bagi Rasul. Kenapa bermasalah? Karena berarti dia menyandarkan dirinya kepada manusia. Makanya Allah tambah lagi hukuman dia 7 tahun dengan menjadikan yang selamat tadi dilupakan oleh setan. Makanya Nabi Yusuf getun betul setelah mengucapkan seperti itu, kata para ulama tafsir. Kok bisa saya sampai butuh kepada bantuan manusia ini? Tegurannya tidak remeh-remeh, tambahi lagi masa tahanannya menjadi 7 tahun. Maka kemudian Allah ingin menjadikan itu sebagai pelajaran. Nah, para nabi, para rasul ditegur seperti itu. Dan kita sebagai seorang mukmin biasa, ya, tentu lebih banyak terjerumus ke dalam dosa yang baik itu kita sengaja ataupun tidak. Ketika kita berupaya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa, yang memang kita ingin membentengi diri kita supaya tidak tergoda oleh setan, sekiranya setan mampu menguasai biba'dzi dzunub, dengan sebagian dosa yang kita lakukan, maka tadzakkara wa raja'a ila rabbihi wa maulahu. Solusinya adalah
dengan segera ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfarahu, dan minta ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 201 berfirman, innalladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton, apabila mereka tergoda, tergelincir dari sebab tipu daya setan, tadzakkaru, mereka segera ingat, fa idahum mubsirun, maka mereka pun melihat dosa-dosa mereka. Orang yang baik bukan berarti mereka 100% terbebas dari dosa. Allah tidak menghendaki manusia itu seperti malaikat. Dan ini justru menjadi nilai lebihnya manusia dibandingkan malaikat. Malaikat sejak awal memang bahasa kita disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa melakukan apa yang mereka diperintahkan. Mereka tidak akan mengalami capek, mereka tidak akan mengalami loyo, selalu semangat dan optimal dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan segala keterbatasan fisiknya, Allah jadikan mereka tidak seperti malaikat yang 100% baik. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Ghafur. Ghafur itu sighah mubalaghah dalam bentuk fa'ul. Cara Jawa niku ngarteknone akeh. Ghafur akeh pangapurane. Sama dengan syakara niku maknane matur nuwun, bersyukur. Nek tiang sing bersyukur, sing matur nuwun jenenge syakir. Tapi kalau syakur pun beda maneh. Syakur niku maknane akeh matur nuwune. Beda nggih. Sekedar terima kasih dengan banyak terima kasih beda. Dan sifat-sifat Allah semuanya sighah mubalaghah. Ghafur akeh pangapurane. Rahim akeh asihe. Rahman akeh welase. Dan tidak akan habis sifat-sifat Allah yang melekat pada dirinya. Ampunan Allah tidak akan pernah habis walaupun dimintai oleh seluruh makhluknya. Maka ketika seseorang itu suatu ketika berhasil dijerumuskan atau digelincirkan setan, segera ingat tadzakkaru fa idahum mubsirun, dan melihat dosa-dosanya, kemudian mereka pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan setan itu kena prank, bahasa kita. Bahasa kita kena prank. Mereka sudah bertekad untuk menjerumuskan, untuk menyesatkan manusia, tetapi ternyata ujung-ujungnya Allah ngampuni mereka kalau mereka istighfar. Ujungnya itu. Contoh nggih, misalnya di dalam sholat itu setan ya tetap memberikan was-was kepada hati orang-orang yang sedang sholat. Udhkur kada wa kada, ingat ini dan ingat itu. Sampai seseorang tidak tahu iki mang wis sholat pirang rakaat. Saking napa nih? Saking khusyuke. Khusyuk mikir mbuh liyane. Dan itu ada solusinya.
Berhasil setan goda itu. Orang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk ketika sholat. Sesuatu yang tidak diingat ketika sholat justru ingat. Tapi ada solusinya. Kalau misalnya seseorang lupa sholat, apakah ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, sing dipilih pinten, Pak? Jenengan supe misalnya mboten supe ragu-ragu iki mang wis sholat 2 rakaat atau 3 rakaat nggih. Sing dipilih pinten? Sing akeh ta sing gedhi? Sing gedhi nggih. Hak Allah niku milih sing gedhi, mending nyaur, mending diutang. Haknya Allah seperti itu. Nah, nanti setelah itu sujud sahwi, entah sebelum salam atau setelah salam. Sehingga seperti ini rohuman lis syaiton, ngapokno setan. Mengapokkan setan. Nah iya wis ndoyo-ndoyo soro-soro wis ngiling kono kene, ternyata ujung-ujungnya ada solusinya dengan sujud sahwi. Targhiman lis syaiton, ngapokno setan. Maka itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menjadikan manusia baik semua, dibinasakan oleh Allah. Kalau orang itu baik semua, nggak ada yang jelek, dibinasakan. Diganti oleh Allah dengan hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang kemudian berdosa lalu mau istighfar kepada Allah. Dan itulah memang manusia, sisi dari yang namanya manusia. Dan ini justru menjadi kelebihan dibandingkan dengan malaikat. Makanya ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, malaikat itu mencoba untuk mengungkit kebaikan-kebaikannya di hadapan Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, kami ini kurang apa? Kami ini senantiasa bertasbih, memuji kepadamu. Makhluk yang akan engkau ciptakan ini belum tentu seperti kami. Ini kata Imam At-Tabari, ini yang protes ini sebenarnya bukan penggedenya malaikat ini. Ini malaikat yang standar-standar. Malaikat yang apa namanya? Premium bahasa kita ya, kata Imam At-Tabari. Tapi kalau penggedenya malaikat, mereka diam. Dan justru ini yang menjadi kelebihan manusia dengan berbagai keterbatasan fisiknya misalnya, ternyata mampu untuk berupaya melaksanakan apa yang diperintah Allah. Kalaupun mereka tergelincir, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak ada yang istighfar untuk dirinya sendiri. Kenapa ya? Tidak pernah dosa malaikat. Sehingga sifat Allah Ghafur ini akan berlaku terus. Fabayyana Allah Ta'ala fi hadhil ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini yang kita baca, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Allah menjelaskan dalam ayat ini annal asla fil muttaqin as-salamah minasyaiton. Bahwa asal pada diri orang-orang yang bertakwa itu selamat dari godaan setan. Wa in arada lahum taifun minhu ba'dul ahyan wa in massahum hina ghaflatihim fala yastati'u an yatamakkana minhum kama yatamakkanu minal kuffar. Kalaupun seandainya dalam beberapa kesempatan setan itu berhasil menggelincirkan, apalagi kalau sampai yang digelincirkan tadi segera ingat dan istighfar kepada Allah, maka setan itu tidak seleluasa mampu menggelincirkan dan menyesatkan orang-orang yang bertakwa sebagaimana mereka mampu menggelincirkan dan menyesatkan orang-orang kafir. Walaupun sebenarnya kalau orang kafir itu ya hati mereka itu, kata Ibnu Qayyim, perbedaan hati seorang mukmin bertakwa dengan hati orang kafir itu, kalau hati seorang mukmin itu ibarat rumah yang sangat megah. Di dalamnya terdapat perabotan yang mahal, yang sangat berharga. Sehingga apa? Ini mencuri perhatian orang-orang atau para pencuri. Pencurinya setan.
Bagaimana setan berusaha untuk mencuri, mengambil perhiasan-perhiasan dalam rumah tersebut yang dideskripsikan, dianalogikan oleh Ibnu Qayyim sebagai hati seorang mukmin. Nah, hati orang kafir itu ya ibarat rumah yang sudah reot, jelek, di dalamnya nggak ada barang yang berharga, nggak menarik sama sekali bagi setan, malah menjadi sarangnya setan sudah. Bal huwa ta'ifun wa ta'ifun la subuta lahu yu'radu summa yazulu bisababi yaqdati qulubihim fa idza ikhtalasa syai'an min qulubil muttaqin halal ghaflah in ba'asat juyusul istighfar waddallah ilallahi wal iftiqar ilaihi. Maka hati orang yang bertakwa itu ketika mampu dicuri sedikit oleh setan, ikhtalasa itu maknanya mencuri, ya bahasa sekarang korupsi, ya koruptor mukhtalis. Mereka berhasil mencuri dari hati orang yang bertakwa. Ketika orang yang bertakwa itu mungkin pada waktu lengah, lalai, maka segera orang yang bertakwa tersebut istighfar dan merasa hina dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak riwayat-riwayat hadis yang kita baca seperti dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitabul istighfar itu bagaimana keutamaan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan dosa satu jenis, kemudian dia istighfar, Allah ampuni. Kemudian dia melakukan dosa jenis yang lain, istighfar, Allah akan ampuni. Dan Allah wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli sudah. Selama dia mau istighfar kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ini yang menjadi keputusasaan setan ketika dirasa sudah berhasil menyesatkan dan menggelincirkan manusia. Kita tentu masih ingat ketika kami sampaikan awal, Adam alaihissalam walaupun dikeluarkan oleh Allah dari surga, bahasanya Allah kasih uang, Allah kasih sangu. Berbeda dengan iblis, bangsa jin, ya, yang diusir oleh Allah dari surga, terlaknat sampai hari kiamat. Tapi Adam enggak. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Ketika Allah mengeluarkan Adam dari surga, Adam ini talaqi, mendapatkan beberapa kalimat langsung dari Allah berupa kalimat-kalimat taubat. Allah pun menerima taubatnya. Maka di antara bentuk pengakuan Adam adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena memang Adam ya orangnya lugu, sehingga ketika setan waqasamahuma bersumpah kepada mereka berdua, inilah kumala minan nasihin, kami benar-benar termasuk orang yang jujur, yang tulus. Adam mau saja mendekati pohon sekaligus memakan buahnya bersama istrinya. Fastarja'u minasyaitan makhtalasahu minhum fatadzakkaru biqulubihim summa dzakarullaha bi alsinatihim fattadzakkur bil qalbi wadzikru bil lisan. Maka kemudian orang yang bertakwa tersebut ketika saat lalainya tergelincir dalam dosa, segera mereka mengingat dengan hati mereka dan berzikir kepada Allah dengan lisan. Fattadzakkur bil qalbi wadzikru bil lisan. Hatinya segera ingat kepada Allah bahwa ini adalah dosa, kemudian lisannya berzikir kepada Allah dengan istighfar. Para ulama juga menyebutkan bahwa istighfar, mohon ampun kepada Allah itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Istighfar mohon ampun kepada Allah bisa dengan lisan, yaitu dengan membaca astaghfirullah.
Di dalam salat, setelah kita salat, selesai salam, ya, kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa kok enggak yang lain? Walaupun dalam riwayat lain disebutkan para sahabat itu tahu kalau Nabi sudah berakhir salatnya dengan membaca takbir. Dalam riwayat yang juga sahih, Allahu Akbar, kemudian astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau tanpa takbir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini menunjukkan kepada kita kenapa kita mohon ampun kepada Allah setelah kita sholat, karena betapa banyak kekurangan sholat kita. Tidak ada ucapan lain, misalnya alhamdulillah, tidak. Setelah sholat alhamdulillah, tidak. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan banyak kekurangan-kekurangannya. Atau kita menghafal Sayyidul Istighfar. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kalau dia meninggal sebelum waktu petang, maka surga. Kalau dia membaca di waktu petang, waktu malam, kemudian belum sampai pagi hari dia meninggal, maka surga balasannya. Sayyidul Istighfar. Wajib bagi kita untuk hafal ini. Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi. Terusin apa? La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi. Ini kalimat yang menjadi sebab kenapa disebut dengan Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui ya Allah segala macam bentuk kenikmatanmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Artinya apa? Saya ini tidak mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga saya ini masih berdosa. Tidak sepadan bentuk ketaatan saya dalam rangka mensyukuri nikmatmu. Tidak sebanding. Maka kita mohon ampun, di samping kita mengakui nikmat Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ada hikayah cerita wallahu a'lam, ini di dalam kitab Hidayatul Hidayah. Kalau jenengan dulu di pondok-pondok mungkin belajar ya, pondok yang kuno itu. Ini kitabnya Imam Ghazali. Itu diceritakan ada seseorang itu yang ibadah ratusan tahun. Sujud kepada Allah niku sampai watu sing didamel sujud niku dekelong. Semerap dekelong nggih. Napa dekelong niku? Jeglong. Watu lho iso sampai dekelong. Saking suwene didamel sujud. Lalu kemudian orang ini diwafatkan, dimatikan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga bukan karena prestasi ibadah dia, tapi karena rahmat Allah. Yang niki protes. Ya Rabb, saya tidak mau dimasukkan ke surga gara-gara rahmat jenengan. Saya mau karena prestasi amalan saya. Saya sujud kepada jenengan ini sudah ratusan tahun. Saya ingin prestasi saya dihargai menjadi sebab saya masuk surga. Saya tidak mau karena welas asih jenengan. Weh, jauh hitung-hitungan wong iki. Biasanya gitu ya di kitab itu. Sekarang kita hitung. Kalau kamu mengandalkan prestasi amalmu, kita hitung nikmatku saja. Nikmat mata sudah. Enggak usah ake-ake, nikmat mata saja. Bandingkan nikmat mata dengan ibadah kamu yang selama ini kamu lakukan. Dihitung-hitung, ternyata dia bisa nyaman ibadah ketika Allah masih memberikan nikmat mata yang bisa digunakan untuk melihat. Dia tidak bisa membayangkan kalau dia ibadah dan menginginkan ibadah dengan maksimal kalau kedua mata tidak berfungsi. Orang itu kalau matanya buta, di samping punya kelebihan, ya ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Nek kelebihannya apa kelebihannya? Kelebihan orang buta nih kenapa? Tidak banyak maksiat mata.
Beda dengan kita nggih. Dengan kita celolak-celolok. Tapi ada kekurangan nih. Kekurangan ini apa? Bersucinya nanti dia kurang sempurna. Ya kan? Kalau ngecain najis atau apa kan pipis. Dia membayangkan itu sehingga wah, ternyata ibadah saya itu tidak akan maksimal kalau mata saya nikmatnya dicabut oleh Allah. Diungkit lagi itu mata. Bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan kedua tangan, dua kaki? Sudah. Angkat tangan, ya sudah Gusti. Saya mau masuk surga karena rahmat-Mu. Berzikir, memohon istighfar kepada Allah bisa dengan perbuatan. Di samping tadi dengan istighfar, saya tulis istighfar dengan perbuatan. Contohnya apa? Puasa. Perbuatan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan puasa, tidak ucapkan istighfar, tidak secara lisan, dengan puasa saja Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Satu salat dengan salat berikutnya, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, menjadi pelebur dosa, lima bainahuna, di antara keduanya. Mukaffirat itu artinya menutupi. Sakjane duwe dosa, Pak, tapi ditutup oleh Allah. Makanya bahasanya petani niku salah satunya kafir. Yuk jibul kufaro nabatuhu. Kenapa? Karena kafir itu secara bahasa maknanya menutupi. Dengan semerap kalau petani, mari gejik, ngebok nopo biji terus ditutup. Karena bahasanya petani itu kafir. Ya diceluk ae, ya kafir. Ya. Jadi istighfar bisa dengan perbuatan, sholat, ya kemudian puasa, kemudian man qoma lailatul qadri, sholat di Lailatul Qadar, itu hikmahnya diampuni walaupun tidak mengucapkan istighfar. Dan juga amalan-amalan lain yang bisa menghapus dosa. Kemudian yang terakhir, wa fi hadhil ayah tawsi'un 'alal muttaqina bihaitsu la yasudduhumus syaitanu 'anil istighfar wa an la yai'asu wa yaqnatu min rahmatillahi 'alaihim. Di dalam ayat ini ada keluasaan bagi orang-orang yang bertakwa, di mana tidaklah setan itu mampu memalingkan mereka dari istighfar dan tidak menjadikan mereka putus asa, pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. An ya'lamu annallaha yaghfirud dzunuba jami'ah, bahwasanya Allah mengampuni dosa seluruhnya selama mereka bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka, jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa selama dia bertaubat dan nyawa ini tidak ditenggorokan. Fal khata' la budda an yasdura minal insani walakin 'alal muslim al mubadarah ila taubah. Kesalahan itu pasti akan muncul dari manusia, tetapi bagi seorang muslim hendaknya bersegera taubat hatta yarudda kaidah syaitan, sehingga bisa menangkis tipu daya setan fi nahrihi. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan dosa. Khata' itu akeh ngelakoni dosa, akeh dosane, kesalahane. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak dosa kesalahan adalah mereka orang-orang yang at-tawwabun, orang yang selalu berusaha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, dan senantiasa memberikan ilham kepada kita untuk ingat dan istighfar apabila terjerumus ke dalam dosa. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.
dan tidak lupa kita doakan para muhsinin dan seluruh pihak yang membantu terlaksananya acara buka bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada mereka dan Allah menerima amal ibadah mereka serta kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.